warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Mariani, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Bantar Jaya 06 Kabupaten Bekasi. Saya bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Andri SPD guru kelas 2 SDN Bantar Jaya 06. Kami berdua akan melaksanakan pra-observasi. Baik Bapak Andri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Beka sendiri bagaimana? Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak untuk mendidik anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik, pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Terkait besok kita akan melaksanakan observasi ya Pak. Apa nih yang sudah Bapak persiapkan? Sudah saya siapkan yaitu tujuan pembelajaran. RPP ya Pak? Ya, RPP. Dengan tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan yang pertama yaitu dengan kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar. Peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kita membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan A, B, C, D ya Pak? Iya. A-nya audience, behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. iya, Nah, tadi yang saya dengar itu yang pertama ya Pak, tujuan pembelajaran dengan melakukan demonstrasi, siswa dapat menemukan kosakata. Nah, A-nya coba Bapak jelaskan, A-nya itu apa Pak? Siswa. B-nya Lingkungan, ini benda-benda di sekitar. behavior, A-nya behavior. Behavior kan lingkungan ya. Kemampuannya yaitu menemukan. A, B, C-nya Conditionnya yaitu keragaman benda yang ada di sekitar sekolah. Terus degree-nya ukurannya itu tadi ya dengan tepat, dengan benar, siswa dapat menemukan dengan benar, ukurannya seperti itu. Baik. Untuk area perkembangannya nih Pak, siswa mampu apa gitu Pak? Area yang ini sesuai dengan tujuan, yaitu siswa itu mampu berkomunikasi dengan kosakata, terus menjadi kata, menjadi kalimat, terus mengembangkan aktivitas dan meningkatkan sosial antar kelompok, dan demonstrasi ini di sini. Ya, karena pembelajaran yang kita buat itu berdiferensiasi dan terintegrasi PSE ya Pak ya. Iya. Jadi ada keberagaman siswa. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, kesadaran manajemen diri, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nanti untuk PSE-nya Bapak apa yang akan Bapak lakukan? PSE-nya? Iya. Ya, PSE-nya itu dengan praktek. Ya, mulai dari praktek, dari proses. Ya. Pertama itu konten, terus yang dari pilihannya dari proses. Itu diferensiasinya ya Pak. Jadi konten, proses, dan produk. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut produknya apa Pak? Produknya itu benda-benda ya zat cair. Nanti yang saya siapkan itu ada teko, ada gelas, air, dan untuk demonstrasinya. Iya, untuk prosesnya. Untuk produknya berarti LKPD dan pemahaman yang dipraktekkan tadi. Jadi untuk PSE nih Pak, yang menurut Bapak nih PSE-nya itu diserapkan di mana? Diserapkan di kegiatan pendahuluan awal dan kegiatan inti. Apa yang Bapak lakukan untuk PSE tersebut? Yang dilakukan yaitu menggunakan teknik
mereka di manajemen diri. Baik, untuk besok kan saya mengobservasi Bapak nih ya. Apa yang akan menurut Bapak, apa yang perlu saya amati dari Bapak? Yang saya sangat butuhkan ya diamati oleh observasi ya oleh ibu ya, kegiatan belajar mengajar itu di kegiatan inti itu yang saya pengen lihat kekurangan dan kelebihannya ya, terutama kekurangan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terakhir nih Pak ya pertanyaannya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut tadi ya Pak, Bapak menggunakan strategi apa? Strateginya ya tadi sebagai di dalam tujuan itu ada strategi demonstrasi. Karena anak nanti akan mendapatkan apa ya Pak, produknya LKPD. Nah, untuk menghasilkan produk tersebut strategi yang Bapak rencanakan apa? Yaitu membagikan LKPD, nanti anak mengisi sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Untuk fisika dipraktekkan di depan dengan alat peraga seperti tadi teko yang dijelaskan itu airnya. Nah nanti si benda-benda zat cair itu nanti ditanyakan kepada anak yang menulis. Misalnya ini air ini ditumpahkan ke gelas itu bagaimana keadaannya, berubah apa tetap. Nah, nanti tuliskan berubah tetap begitu. Karena sasaran LPP kita kelas 2 ya Pak. Iya, karena kelas 2 masih ya apalagi bawa-bawa kelas 1. Ya, baik Bapak, terima kasih. Semangat, besok kita berjumpa lagi untuk melaksanakan observasi. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya, semua hadir. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini. Kelas 2. Kelas 2. Siswa kelas 2 apa kabar? Siswa kelas 2 apa kabar? Belum belajar, coba duduk yang rapi. Tangan dipaku di atas lutut. Ya. Di sini nih. Tangan sini. Jangan. Tangannya di atas lutut, pegang di kaki, di paha. Nah, gini ya. Ya. Tangannya di paha. Dadanya luruskan. Ini tekniknya teknik stop supaya kalian itu tenang ya. Yang tadinya pikirannya di rumah, ingat balik ke rumah supaya terus rumah. Terus ya, hari ini nih perhatikan ke sini ke depan. Kita belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 3 tentang apa? Benda apa kemarin? Cair. Kemarin benda padat. Ya, sekarang cair ya. Lanjutkan materi yang kemarin. Ya, kebetulan kemarin kita belajar padat. Ya. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, ya, perhatikan dulu.
bukan ulangan, ini mah tujuan belajar kita ya. Ya. Kalian menemukan kosakata. Tahu kosakata? Tahu. Kata yang diacak ya, huruf terus jadi kosakata, jadi kata, jadi kata ya. Yang berkaitan dengan keragaman benda, benda cair. Ya. Berdasarkan wujudnya nih ada di cekok wujudnya nih, ya wujud benda. Yang kedua, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Ya, ya fokus, jangan ngobrol. Dan menggunakan dalam kalimat dengan benar. Saya menuliskan pengamatan ya, pengamatan terhadap benda-benda di sekitar, ya, di sekitar sini. Kemarin tuh ya, benda padat apa saja coba? Yang kemarin, yang ada di kelas, benda padat apa saja? Dan ini kursi, benar. Kelompok 1 apa saja? Jendela. Kelompok 2 udah gantian ya supaya kebagian. Nanti kalau rame kalau kelas kelompok 3 benda padat yang ada di sekitar sini. Lemari, apa lagi? Kayu. Neng, yang kelas ini gantian. Garuda itu foto ya. Benda Garuda. Terus ini benda padat atau benda cair? Ada. Nah, kita langsung ke benda cair. Bagus ya. Benda padat sudah tahu. Iya, benar. Cuka. Nah, kita melakukan percobaan. Supaya apa? Supaya kalian bukan hanya sekedar teori. Perhatikan, kakak ke depan. Gelasnya masih di sini. Bapak duduk sana dulu. Duduk, pada praktek. Jangan. Kasar, jangan boleh berkata kasar, ya. Itu termasuk bullying, ya. Cara bahasa nggak boleh. Ya, bullying itu jangan menghina, jangan kata kasar. Dah, perhatikan sini. Nah, ketua 1, jangan sini ya. Perhatikan dulu. Kita melakukan percobaan ini di dalam gelas, di dalam tekok. Ini ada benda cair. Apa benda cairnya? Air. Air apa? Air minum. Kalau ininya luarnya teko, benda padat. Tuh ya. Coba kita masuk ke percobaan. Yang pertama nih gambarnya. Perhatikan ya. Perhatikan dulu. Nah, kegiatan pertama, perhatikan gambarnya tuh. Kelihatan enggak? Nah. Ada lampu sedikit. Nah. Isikan gelas dengan air. Nah. Udah kelihatan ya? Langkah yang pertama, ya, Bapak akan melakukan percobaan, tapi tetap kalian yang perhatikan, terus yang menyebutkan, jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Coba kita yang pertama dulu, isi gelas dengan air, atau kalau bahasa Kedung Lotong bahasa sini, tuangkan air ke dalam gelas. Coba lihat. Ya, yang diminum ini air sumur. Ya, Bapak tadi ngambil. Ya, ya, lihat ya tuh. Tuh yang kedua di dalam bot. Ini apa ini? Corong, bener, benda. Corong. Nah, dari
Ini benda apa ini? Padat, cair, apa gas? Cair. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Lihat dulu gelas kecil, gelas yang di botol aqua. Tuh. Tuangkan ke dalam botol. Ya, cukup. Sekarang ke gelas gede ceritanya. Oh, dikit banget. Coba perhatikan. Ya. Mana mangkok ini? Ya. Coba perhatikan dulu gelas tuh. Dan perhatikan. Nah, kelompok 4 udah. Kelompok 3. Kelompok 2. 1 kelompok. Nah. Coba pindahkan ke mangkok. Aku sering main Nah, mangkok tuh. gamenya miniatur bukan Tuh ya. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan tuh. Tuh lihat. Lihat wujud air, ya bentuknya gimana? Udah. Ya, kelompok 2. Awas jangan dikopok. Udah diperhatikan? Ya. Boleh dicoba di rumah. Arifin, kamu coba tuh. Udah dilihat bentuknya di mangkok. Gelas dipindahkan ke mangkok. Nah, perhatikan. Nah, ini gelas nih. Ya, tekan lagi. Nah, bentuk airnya gimana wujudnya? Pindahkan kita ke sini. Mangkok. Dah. Nah, udah? Nah, seperti gambar ini tuh. Tadi yang kamu praktekkan. Ke gelas, dipindahkan ke botol, dipindahkan ke mangkok. Kalau ke botol ini ceritanya udah dipindahin, ya. Nah, sebelum Bapak bertanya, ini ada lembar jawaban. Sekalian ya, proses belajar sambil mengisi bareng-bareng. Yang belum lancar nanti dibantu sama Bapak. Ya, ada 5 orang. Nih, 1 orang ya. Ya. Pertangan lagi, hari ini praktek. Jangan bilang susah. Susah itu doa, nanti jadi susah. Mudah, gampang. Dulu jangan dulu. Perhatikan dulu. Pertanyaan yang pertama. Nah, tarik nafas dulu atau stop dulu, biar tenang, biar tegang. Tarik nafas ya. Stop, bareng-bareng, tarik nafas. Buang, pelan-pelan. Ya, udah cukup. Stop, nomor 1 nih praktek nih. Perhatikan gelas. Bentuk gelas nih, air yang dituangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti apa airnya? Nomor 1, bentuknya seperti Patat. Ini air masuk ke gelas, bentuknya seperti apa? Ya kayak gelas, bener. Nah, pakai bahasa sendiri aja ya. Neng, mana ketuanya? Nah, perhatikan dulu ini. Ya. Ini tadi kan pekoni. Air dituangkan ke dalam gelas. Nah, Bapak tanya bentuknya seperti apa airnya? Seperti kalau dituangkan ke dalam botol, airnya seperti tadi dalam gelas seperti gelas. Sekarang air dituangkan ke botol. Bastian, seperti apa? Botol. Kamu pun seperti baskom, ya. Karena ini bukan
Baskom, bukan ember, bukan bak. Ya. Nah, ya mau cuka, mau air dituangkan ke botol seperti ini. Ini apa? Air di dalam botol. Ini bentuknya sama kayak botol. Nah, setengah-setengah. Kalau di atas sama dia ke atas. Bentuknya kayak tuh sama yang di bawah nih. Sini nih. Nah, ini botol minum. Nih, dituangkan ke dalam minuman dari teko. Bentuknya seperti ayam siapa ini? Ayam Bapak Hilma. Owe. Sipa. Ini botol Sipa ya. Bentuknya seperti botol. Kelompok 1. Gantian dan ketuanya baik. Adit. Ini air dituangkan ke dalam botol. Bentuknya seperti botol. Botol apa ini? Botol minuman. Namanya botol apa ini? Aqua ya. Botol aqua mau botol yang besi sama bentuknya seperti itu. Seperti benda atau botol tersebut. Nah ini juga siapa ini? Nah sama ini tuh. Kalau diginiin sama ikuti seperti dibalik tuh. Ya. Diginiin lagi kembali lagi seperti begitu juga yang ketiga. Nih gantian. Nih kelompok 1. Coba tuangkan nih. Oh ya. Tuangkan di sini. Jangan air itu, ini air minum. Ini nih air ini. Coba tuangkan pelan-pelan. Perhatikan yang lain. Nah, Bapak tanya, airnya bentuknya seperti apa? Seperti mangkok, pinter, serat. Gantian. Sipa nih. Berbuangkan lagi sedikit nih. Tambahin lagi. Sampai habis. Nah, nih bentuk airnya seperti mangkok. Ya, coba nomor 1. So, yang A, bareng-bareng. Bagaimana yang A? Yang A. Yang coba tanya, isi. Bapak yang ngedikte, oke? Siap? Tar dulu. Bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke gelas? Ke botol. Bentuknya seperti botol. Diisi. Ada yang belum lancar menulis nih. Yang sudah saya sendiri nih. Nomor 1. Bagaimana bentuk air? Udah. Nah, betul sama ya. Kasih dan tadi nih, kasih pinjam nih ya. Kasih. Kalian bantu. Ulangi. Bagaimana bentuk air setelah dipindahkan ke botol? Bentuknya seperti tulis. Yang sudah bisa bayangkan sendiri, yang belum sok aja. Nah ini nih. Nah, bentuk air seperti nah, yang tadi. Sok. Ketua bantu. Kamu yang dibantu kelompoknya. Kelompok 4. Nomor 1. Bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke botol, di dalam botol? Kalau bahasa kita mah dituangkan ke dalam botol, bentuknya seperti tulis. Silakan. Nah, ini bisa. Ya. Nah ini nih. Sok dibantu. Ini bentuk airnya seperti apa ini? Tulis. Nah ini. Sok seperti apa? Banyak belajar ya sekarang. P 2 baru. R ini yang nomor 1 tadi. Botol. Nah ini. P sama I. Ayo T. Nah kaki dengan bagus. Kasih tahu ya. Ini ya. Jangan kasih tahu isinya, cara diktenya. Sok udah. Udah. Nah ini belakangnya. Ini
mangkok. Air dimasukkan ke mangkok. Nomor 2. Seperti saya tulis lagi isinya. Yang belum baca saya dibantu ya. Yang kedua ya B, yang B. Nah, nomor 3. Nomor 3 nih nomor 2. Nih, airnya seperti apa ini? Bentuknya. Nah, tulis mangkok seperti nah ini nih. Nah, ini. Nah, sama kayak tadi seperti jangan botol lagi, mangkok. Oke, seperti ini. Lengkap, jawabannya lengkap. Bapak ya paham, cuma ini kurang tahu. Bahasa ini ya. Coba bagaimana bentuk air harus dijaga dari gelas ke mangkok? Bagaimana bentuknya? Seperti kayak bahasa kita yang kayak pakai seperti ini. Tambahin aja jangan hapus, tambahin di depan. Di depannya. Udah. Belum, ya sampai dulu. Nih, kan tadi udah jawab katanya seperti mangkok. Nah, itu ada pertanyaan bagaimana bentuk air jika dipindahkan atau dituangkan ke dalam mangkok. Yang ditanya bentuk air, ya, bukan bentuk bendanya. Yang cair kan, airnya bentuknya bagaimana di mangkok? Seperti mangkok. Yang mungkin seperti ember atau seperti bak atau seperti kula, ya. Yang di masjid itu ada. Nah, terus yang ketiga, nih, Bapak tanya lagi nih. Lihat di sini. Tidak apa-apa kan kelompok. Jangan isinya yang nyontek, cara itunya tulisnya kasih tahu. Kasih tahu cara isi itunya apa? Tulisnya belum lancar tulisnya. Ya. Coba kalau dituangkan ke mangkok bentuknya berubah apa tetap? Ulangi. Biar yang jelas nih. Penuhan Bapak. Tuh. Airnya yang di dalam gelas ini berubah apa tetap? Berubah apa tetap? Cung yang tetap. Bentuknya bagaimana? Iya, tadi kan seperti gelas. Airnya sekarang isi air yang ditanyakan. Kalau bahasa IPA volume, kalau nggak ngerti isi jumlah air. Jumlah airnya berubah apa tetap? Tulis yang nomor 3. Yang ketiga. Saya. TT yang sudah bisa mau nggak usah ngedengerin Bapak. TT Terata. Ini ada 5 nih yang belum baca. Ya. Neng udah aja. P. Tetap. Airnya jumlah airnya tetap. Tidak berubah. Jangan kalau juga sampai panjang. Yang penting Pak paham. Terus ya. Udah. Terus selanjutnya jumlah air tadi udah tetap. Neng sama tuh yang nomor kegiatan 2. Coba kita bandingkan yang di botol sama yang di gelas gede
sama yang di gelas kecil. Bedakan coba. Jumlah air yang terbanyak mana? Atas. Jumlah air yang paling banyak. Gelas kan? Yang kecil. Nah, airnya jumlahnya kan? Silakan ditulis. Yang B. Nah, yang ini. Adakah perbedaan jumlah airnya? Adakah perbedaannya? Tadi ada. Ada. Tulis. Yang B. Ada. D ada. Ada perbedaan. Tadi udah tetap. Jumlah air setelah dipindahkan ke tempat lain berubah atau tetap? Nah, seperti ini. Ayo, ya ini sama yang ini. Kan jumlah air yang ditanyakan, volume, isi airnya berubah tuh. Perbedaannya ada kan tadi gelas gede, gelas kecil. Nah. Sekarang mangkok sama gelas kita bandingkan lagi. Udah belum? Ada di situ udah. Perbedaannya ada gak tadi? Ada bedanya kayak gelas dengan mangkok lah. Beda gak airnya, jumlah airnya? Beda sama coba. Ada perbedaan gak? Jumlahnya bukan bedanya. Jumlah airnya, banyak airnya beda. Nah, beda berarti. Ada perbedaan atau berbeda. Nah, ini. Nah, perbedaan. Yang mana? Ini bandingkan beda tuh lah sama ini jumlahnya. Tulis beda. Beda ada. Beda. Terus selanjutnya nomor D ada. Ini yang ini nih. Ini sama yang ini. Udah. Ini beda. Iya beda. Nah, yang ini beda. Nah, udah ini udah. Sok yang terakhir. Ada yang ditanyakan tentang benda air, bentuk benda. Nah, bentuk bendanya ini nih. Nah, ini kan gelas. Bentuk, ya. Bentuk gelasnya seperti ini. Ini bentuk jumlah air. Bentuk airnya seperti gelas. Terus kalau dimasukkan ke botol. Kelompok berapa ini? 4. Coba next. Bentuk yang dimasukkan ke mangkok seperti. Nah, ini kesimpulannya ya. Apapun air yang ditumpahkan ke suatu benda akan mirip dengan benda itu. Misal ke bakso ya sama dengan bakso. Ember sama dengan Udah, kita simpulkan. Nih, air yang dimasukkan ke, yang ditumpahkan ke mangkok bentuknya seperti jumlah airnya nah, benda apapun atau mangkok mau ember sama jumlah airnya ya, tetap tidak berubah kecuali yang ditumpahi berubah.
Dah, sok. Nih ada soal lagi. Ada yang ditanyakan? Kelas 2, kelompok 1. Udah ya, dan jawab semua sama. Nanti lihat gua. Kesimpulannya tetap, terus jumlahnya tetap. Nah, sama, kan kesimpulannya tadi katanya tetap. Nih, kelompok nih, ketua. Neng, ayo. Ini yang kerjakan, silakan ketuanya. Bareng-bareng isi. Neng jangan dulu disimpan. Nah, boleh. Sudah simpan dulu di sini ini mah. Ya. Ketua sendiri. Tahan dulu. Tahan dulu, jangan dulu isi Neng, jangan dulu isi. Ya kelompok berapa Neng? Udah lanjut. Dengarkan kembali ke sini. Nah, perhatikan ke depan. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 kelompok 4 siap. Nah, perhatikan di sini. Lihat ke depan. Nah, yang ini nih. Sekarang kerjakan kelompok. Tanya temannya. Jangan ngobrol. Arifin. Tanya si Irma. Sudah kelompok sekarang. Sebutkan benda-benda cair. Ya, ini kata-katanya hurufnya lihat. Kalian menyusun. Misalnya benda cair. C, A, K. Ini udah ditandai. K-nya yang duluan, yang ditebali, yang dihitamkan, hurufnya kali dulu, ya. Sebutkan macam-macam benda cair. Nah ini ada nih, ada 10. Silakan. Nah, satu bro, diskusi. Jangan ya, diskusi. Bantuan dia lu, kesini jangan ini boleh. Nah ini nih kelompok nih, nomor 1 dan 6. Ini benda disusun, benda cair. Nah, nomor 1 kira-kira apa? Jangan sebutkan, tulis. Neng, Sipa, sama Dari bantuin, jangan sendiri-sendiri. Kelompok. Nah, susun huruf, nah ini huruf. Ini udah dikasih tanda sama Bapak. Tanda kerja jadi apa? Benda cair, kira-kira apa yang ada di rumah? Ya. Sampai jenang udah cari di rumah. Ya, bulan lah. Oke. Udah cari. Jalan ke sini. Ayo. Nomor 1, benda cair nomor 1 apa nih? Oh, bulan oh. Nah, kedua, benda cair. Jangan ngarang ada di sini. Udah, tanya kelompoknya, sebentar.
Ini saya dua, dua. Ya, sok ya. Apa? Jangan tulis sama. Masuk lagi oleh kata. Oh, boleh. Komen saja. Komen. Sama asli. Bukan dia naon, balik ke. Lain buat belahan, yang itu. Air apa tuh? Air ini yang huruf. Air. Nah, mau disebutin ditulis. Oke. Kelompok 3 sudah. Ayo, buka yang sudah. Oh, kerja. Bantuin. Ini kelompok 3, jangan berisik, jangan dikasih tahu. Ayo, nek, jangan diem ayo bantu si Ramdhani. Gampang kan yang satunya. Ya, udah. Udah. Tugas kelompok bareng-bareng nih. Udah. Satu lagi ya. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Coba dulu. Jangan bilang mana. Kenapa? Bukan nih. Mesin mah, ini mah yang isi motor apa? Bensin. Ayo, kenapa dulu? Jangan disebutin. Nah, so kayak yang ada di sini. Jangan ditutupin, nggak apa-apa. Apa? Ayo, baginya kasih tahu, kasihan mikrofonnya. Tanya sisi pasal apa? Ayo. Apa lagi, Pak? Berapa? Nah, saya sini nanti jangan sendiri, kasihan. Kedua. Apa yang nanti dicampur itu? Nah, bagus. Sabar, bareng-bareng. Karena waktunya sudah pulang. Jangan ngarang, jenate. Ada di sini. Berapa? 7. Yang ada buat goreng itu apa? Ya udah bener nih. Nah, ayo. Itu yang dihapus udah bener ini. Baru 2 huruf. Tambah tinggal nambah N, Y. Sipa tuh yang nulis Sipa, gantian. Dan buat ini, kan ini ada tanda ini T, yang kedua coba.
masukin dong itu. Nah, kan teh ada di sini tuh. Di kamar yang lain. Bagus saya, nggak apa-apa ya. Oke, bapak temennya, kasihan. Yang sudah jangan beris, kasihan yang belum. Nah, Roy. Ngerunjak itu pakai naon tak? Bukan yang merah, yang hijau itu. Yang pakai botol itu. Air apa itu? Nah, ini saya ada tandanya ini. Benar siaginya, kata siagi apa namanya? Nah, udah berapa? Nah, ini yang suka ini saya pakai yang ini nggak dicelup, ini mah ada talinya gini-gini gitu. Nah, saya lagi nih kalau pagi hari bapak nih ada kertas, ada talinya gitu. Air apa? Seneng ya gini pakai tali. Sudah. Ada sih. Kita. Ada sih. Udah. Air bukan air. Teh. Bacanya teh, ya, dua huruf. Dah, duduk kembali. Udah. Ya. Kembali, coba duduk yang lagi. Siap. Duduk siap, udah kelas 2. Kelas 2. Siap, duduk kalau siap. Nah, kesimpulan hari ini bagus ya. Belajarnya ada ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 aktif ya, bekerja sama ya. Kedepannya Bapak minta kelompok tidak sendiri-sendiri ya, jangan ada yang ngobrol, ada yang nulis, bantu yang nulis ya. Siap? Tepuk semangat. Ulangi ya. Tepuk semangat. Udah 3 kali udah capek. Waktunya udah 10.13. Ya, duduk dulu. Pakai tasnya. Duduk. Ini dulu. Tadi yang dikerjakan oleh kelompok nomor 1, huruf menjadi kata. Ya, benda cair nomor 1 apa yang K? 2. Kecap. Bagus. Nomor 2. Oli itu benda cair bentuknya. Yang ketiga apa ini? C dan 2. Apa? Cap. Tulisannya cap. Cap itu kan bahasa Cina. Ya. Lalu yang 4.
tema RIA. Jadi air. Nah, ada yang bisa, ada yang belum nih. Ya. Nomor 6. Bensin. Pinter. Nah, sengaja tuh banyak itu. Apa nomor 7? Minyak. Nomor 8. Videonya gimana tadi main yang nah ini yang 9. Buat ngerujak itu ya, sirup. Nah, ya. Yang 10. Dulu tuh tandain teh. Ini macam-macam benda ya. Besok kita belajar benda gas ya. Masih tema di hari Kamis ya, tapi olahraga dulu paginya ya. Praktek gas bawa balon. Siap? Siap? Ya. Bapak tanya dulu sebelum pulang. Kelompok 4. Terserah, bebas ya. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas itu bentuknya seperti apa bentuknya? Gelas jumlahnya berubah tetap. Nah, bagus. 100 sebenarnya. Kelompok 3. Air jika dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti jumlahnya tetap berubah. Tetap tidak berubah. Ya, Anda dari rumah airnya tidak berkurang ya, kecuali dimin. Nah, berkurang. Ya, kelompok 1 dan 2 ganti belajar gelas baik. Botol. Gelas yang air yang dituangkan ke dalam botol bentuknya seperti jumlahnya tetap apa berubah? Ya, benda apapun nih air dimasukkan sama seperti benda itu. Ya, ke bak, ke ember sama seperti ember. Paham ya? Dan siap? Ada yang ditanyakan? Kelompok 4. Nek, Asia. Mau ditanyakan ya tentang air? Di rumah? Oh, di rumah. Ini ada yang tanyakan tentang air? Jawab dalam botol depan. Praktek di rumah ya. Dan ya, kalau tidak ada pertanyaan kita pun jangan lupa belajar banyak baca sampai 5 kali baca. Ya, 3 kali. Ya, di rumah. Baca, berhitung, praktekkan yang tadi di rumah. Awas. Nanti berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pelajaran hari ini sangat luar biasa. Bapak senang, kamu senang nggak? Nah, mau lagi seperti ini belajar? Pengen lihat gambar ya? Ya, praktek besok. Nanti bukan bapak yang praktek, kalian. Ini masih percobaan ya. Nanti besok kalian yang niup balon bapak. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi observasi kami berjalan dengan lancar. Saya
saya sebagai supervisor dan rekan sejawat saya Bapak Andri SPDSD sebagai observi, dan kami ditemani dengan Ibu pengajar praktik Ibu Heni Rohma SPD. Mohon izin dulu. Baik Bapak Andi, tahapan supervisi itu yang pertama kita melaksanakan pra-observasi, yang kedua observasi, dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi. Ini merupakan tahap terakhir ya Pak dari supervisi akademik. Nah tadi ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran, sebelumnya saya ingin nanya Bapak apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah Bapak sehat Pak ya? Iya. Tadi ketika melaksanakan proses pembelajaran Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika diobservasi? Perasaannya sangat senang, rasa semangatnya tinggi karena ya ada ibu kami merasa kegiatan belajar mengajar di kelas ini ada penilaian dan kekurangan dan kelebihan. Tadi ketika saya mengobservasi Bapak ya, apa yang Bapak lakukan ketika kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, terus Bapak memberikan sambutan dan menyapa anak-anak dengan baik, diawali dengan doa untuk kesadaran anak, kemudian melakukan teknik stop ya Pak, terus Bapak melaksanakan proses pembelajaran dengan melakukan motivasi. Nah menurut Bapak nih ya, di awal pembelajaran apa sih Pak hambatan Bapak ketika melaksanakan proses pembelajaran? Proses pembelajaran itu ketika melakukan percobaan kegiatan inti ya, proses Hambatan Bapak ya. hambatannya yaitu mengkondisikan siswa. Kan ada bahasa seperti ini, yaitu kita berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Menurut saya memang kelebihan berpusat kepada siswa ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Menurut saya semakin kita berpusat kepada siswa semakin aktif kita kewalahan untuk mengkondisikannya, apalagi kelas bawah. Berarti Bapak hambatan Bapak ini mengkondisikan siswa ya Pak. Memang tadi ketika saya melihat ya Pak ya, anak sangat aktif, sangat komunikatif ya, sangat aktif ketika berbicara, sangat antusias mengikuti proses pembelajaran. Ya bagus, cuma bagi saya kelemahan saya itu mengkondisikan siswa yang aktif itu. Bahkan yang kita harapkan itu siswa itu agar siswa aktif. Nah semakin siswa aktif dengan siswa yang begitu banyak, apalagi siswa yang umur baru 7 tahun, 8 tahun, itu memang aktifnya luar biasa gitu. Nah itu kelemahan kita itu di situ, cara mengkondisikannya agar belajar aktif dan menyenangkan gitu. Baik, berarti aktifnya aktif yang baik ya, lalu menyenangkan. Nah menurut Bapak ya, tadi ketika Bapak melakukan pembelajaran ya Pak, posisi Bapak nih, nilai Bapak ada di rentang 1 sampai 10, di rentang berapa ya Pak? Menurut Bapak ya, menurut Bapak nilai Bapak sendiri di rentang 1 sampai 10. Bapak berada di nilai berapa? Kalau menurut saya pribadi ya kegiatan tadi sekitar nilai 8. Luar biasa, memang ya 8 ya Pak. Ya. Karena ada kekurangan yang saya rasakan tadi dalam percobaan itu ya, kita percobaannya itu guru bukan siswa. Banyak tadi saya rasakan. Memang percobaan itu ya di RPF-nya itu guru melakukan percobaan, harusnya kan siswa yang melakukan. Ya, berhubung kondisi, apalagi tadi saya tadinya mau botolnya itu satu-satu, tapi ya padahal biarin aja ya, takutnya basah atau apa di kelas. Itu tadinya berpikirnya seperti itu.
Jadi biar anak belajarnya lebih bermakna ya Iya. Pak ya. Jadi percobaannya dilakukan semua anak, bukan Bapak sendiri yang melakukan. Nah, untuk tadi kan Bapak bintang 8 ya Pak. Nah, menurut Bapak yang idealnya berarti kan 10 Pak ya. Nah, itu ideal 10 itu seperti apa gitu Pak? Yaitu pelajaran pertama ya, kita menggunakan metode demonstrasi. Nah, selain metode itu kita kan dilengkapi dengan peralatan. Berhubung peralatan atau media belajar kita tadi sangat sederhana sekali. Jadi tadi yang melakukan percobaan itu saya sendiri sebagai guru. Harusnya kan per anak itu 1 botol 1 gelas gitu. Itu yang rentan 10-nya menurut pendapat saya itu. Jadi siswa melakukan percobaan dan membawa alat peraga semua. 1 mangkuk, 1 gelas, semuanya siswa itu bawa. Di rentang 10 ya. Gimana dengan kondisi anak Pak kalau di rentang 10? Kondisi anak saya yakin pasti aktif, lebih aktif dari tadi ya, dan anak pasti sangat senang, antusias dalam belajar, apalagi dengan media infokus, terus tadi alat peraganya gelas, botol, pakai teko, pakai infokus aja anak udah senang. Jadi yang apa sih Bapak kan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Iya, Pak, dari konten, dari konten, Proses. terus proses sama produk. Tadi produknya kan Pak LKPD ya Pak. Iya. Ya. Berarti PBL Pak ya. Proses based learning. Gitu. Nah, tadi kan Pak untuk apa sih hambatan Bapak adalah mengkondisikan siswa. Iya. Nah, agar menurut Bapak bagaimana caranya agar kondisi siswa tersebut bisa sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Menurut Bapak? Menurut saya siswa itu dirangsang untuk aktif atau lebih aktif dari yang tadi mengamati praktek atau percobaan itu, yaitu tadi kembali ke alat peraga yang lengkap, tidak sederhana yang tadi. Jadi tadi kan kita berpusat kepada guru gitu percobaannya. Kalau menurut saya kalau siswa cara mengkomunikasi siswa itu dengan alat peraga itu digabungkan dengan teknik-teknik yang lain, teknik stop, terus kita ada selingannya yel-yel, itu anak kelas rendah itu yang bagi mereka yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Saya udah bercoba berkali-kali tidak menggunakan apalagi hanya sumber buku, ya anak beda belajarnya. Ya, anak lebih aktif dengan menggunakan media, terus teknik-teknik yang sangat menyenangkan. Ya, salah satunya yaitu tadi strategi diferensiasi, terus teknik stop. Ya, anak untuk membugarkan menyenangkan, supaya menyenangkan itu dengan tadi mindfulness apa itu bahasanya? Iya, kesadaran penuh. Kadang-kadang kan anak kalau nggak digituin ya karena emosi sesama temannya, bahkan kita juga kadang terbawa emosi dengan kondisi anak yang sulit dikondisikan. Rata-rata yang saya rasakan, saya yakin guru itu dalam mengkondisikan anak tersebut yang paling sulit, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, tadi kan Bapak bahwa mengkondisikan siswa itu dengan Rangsang, contohnya dengan alat peraga. Nah, kan karena tadi tujuan pembelajaran Bapak yang telah Bapak sampaikan, yang Bapak ingin capai adalah dengan strategi demonstrasi untuk pembelajaran selanjutnya nih Pak ya. Kira-kira selain merangsang dengan alat peraga untuk mengkondisikan siswa itu dengan cara apa lagi ya Pak? Dengan pengalaman praktis, pengalaman langsung anak, praktek langsung anak melakukan percobaan. Kalau bisa ya jangan di dalam kelas saja, di luar kelas. Dengan kondisi situasi yang ada di sekolah kita, bisa di lapangan atau di kebun halaman sekolah. Saya yakin kalau anak tersebut dibawa keluar lebih menyenangkan lagi. Suasana yang baru, suasana yang berbeda. Begitu. Itu kan untuk cara-cara mengkondisikan. Coba Bapak sebutkan lagi Pak, cara mengkondisikan anak tadi apa saja Pak? Yang pertama tadi sudah jelas, sudah menggunakan media perangkat belajar yang lengkap, didukung oleh dia. Yang kedua memberikan pengalaman
pengalaman praktis atau secara langsung di luar kelas kalau sekali-sekali dibawa keluar kelas. Yang ketiga yaitu peserta didik dibiasakan itu untuk belajar kelompok itu jangan sekedar sendiri-sendiri. Tadi kembali ke mengkondisikan siswa, jadi anak semua terlibat. Nah itu Pak, bagaimana caranya ya agar ketika diskusi kelompok, ya, teknik Bapak ya, atau strategi Bapak Ya. agar anak semua terlibat gitu. Ya salah satunya teknik saya, ya saya tadinya awalnya begini, ya berhubung tadi itu kita terburu-buru, teknik bagi saya itu dikasih hadiah. Jadi siapa yang bekerja atau menulis atau mengerjakan akan baik akan diberikan hadiah, misalnya dikasih nilai 100, dikasih hadiah misalnya makanan kesukaan dia atau si peserta didik. Saya yakin anak pasti senang. Kita bukannya membohongi, tapi ya itu tadi menyemangati, mendorong semangat agar ya. Nah, lama-lama kita kasih tahu kamu melakukan ini jangan hanya sekedar ingin mendapatkan hadiah dari bapak ibu. Ya saya yakin lama-lama anak seperti itu. Motivasi dari diri sendiri. Nah, ya kelas rendah ya pasti senang nggak dikasih pelajaran atau istilahnya hadiah gitu. Jadi Bapak sudah memiliki 3 cara Ya. untuk mengkondisikan siswa ya Pak. Untuk pembelajaran berintegrasi ya Pak ya. Kan kita harus mengetahui kesiapan belajar anak ya Pak ya. Terus profil anak sama minat anak. Nah, tadi kan Bapak untuk mengkondisikan siswa membawa anak keluar ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana Bapak untuk mengetahui minat anak tersebut? Mengenai benda cair gitu. Misalkan tadi Bapak kan ada 3 cara ya sudah ya untuk mengkondisikan siswa. Perawatan atau alat kerja, olahraga, ya, terus praktek langsung. pengalaman langsung. Yang ketiganya tadi itu Pak memberikan hadiah ya. Nah ini saya menanyakan tentang minat anak. Kan anak ada yang keluar itu tidak berminat gitu ya. Nah bagaimana untuk mengetahui minat anak? Strategi Bapak bagaimana caranya untuk mengetahui minat anak dalam belajar? Yang pertama saya lakukan kan kesepakatan kelas itu kan ditanya dulu tuh di kelas, anak mau belajar di mana? Saya bosen Pak di dalam kelas, saya pengen di luar gitu. Nah kita setujui kesepakatan tersebut dengan anak, itu yang saya lakukan. Yang kedua, yang namanya peserta didik yang tadinya belajar di dalam kelas dibawa keluar, saya yakin apalagi ini kan percobaan tentang benda-benda cair ya yang ada di sekitar kita. Air kan adanya di luar, misalnya di sumur atau di bak. Nah, anak disuruh, saya yakin pasti senang. Cuman ya tadi tinggal kita mengkondisikan supaya anak tidak banyak bermain lah, banyak bercanda gitu. Itu sih begini. Nah itu Pak, Ya. mungkin ada cara satu lagi ya Pak ya. Satu lagi. Bagaimana caranya Bapak mengkondisikan siswa yang berkatanya kasar tadi Pak ya. Iya, iya. Terus bercanda, terus tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran. Nah gimana itu Pak caranya untuk mengkondisikan anak tersebut? Yang gitu, Pak? pertama memberikan pengetahuan yaitu bahwa berkata kasar itu termasuk bully dan dilarang keras baik di sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang pertama. ya Pak kita Ya, berikan. Ya. pemahaman yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi yang kedua agar siswa termotivasi yang tidak aktif, yaitu tadi kita memberikan penjelasan bahwa siswa yang aktif akan diberikan hadiah atau nilai yang lebih dari yang siswa yang tidak aktif. Agar anak bersikap baik, Nah, agar kemudian juga ya berubah lah gitu. berarti memberi pemahaman kepada anak Ya. tentang sikap-sikap Ya, dan nilai yang supaya baik. dia manajemen dirinya dan guru juga kan manajemen diri kita sendiri. Nah dari apa sih Pak cara-cara Bapak untuk mengkondisikan siswa itu ya Pak rencananya itu
nih Pak yang dapat membantu Bapak untuk dapat mengkondisikan siswa dengan cara-cara tersebut gitu Pak? Apa secara sejawat atau gimana? Kira-kira Bapak nih kan Bapak ingin mengkondisikan siswa ia dengan baik dengan cara tadi ya Pak. Mengkondisikan siswa dengan baik dengan cara pertama memberikan hadiah, kedua dengan alat peraga dan merangsang dengan alat peraga, ketiga memberikan pemahaman yang baik. Nah itu Bapak membutuhkan bantuan Iya. siapa gitu? Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar kan kita pra-observasi dulu ya. Kita ngobrol dengan teman sejawat atau dengan pimpinan, dengan ibu kepala sekolah, konsultasi, dan kita berkoordinasi dengan teman sejawat. Apalagi di sini ada guru yang sudah berpengalaman, yaitu ya semua juga berpengalaman, tapi di sini juga ada yang sudah PGP termasuk ibu sendiri. Ya saya kemarin juga berkoordinasi dengan ibu. Jadi bantuannya dengan teman Sejawat dan pimpinan. Selain itu ada lagi Pak untuk bantuan-bantuan misalnya Bisa alat dilibatkan peraga. orang tua gitu ya. Orang tua juga kan ya seperti semalam saya kekurangan bahan nih, saya tuh ke orang tua. Bantuan orang tua ya. untuk menyiapkan alat peraga. Jadi ketika orang tua pembelajaran. mendukung buat apa Pak? Buat praktek ini PGP, BK saya ngajar gitu. Langsung pada bawah tadi itu si ember sebetulnya banyak Bu. Berhubung kita ya waktu ya keadaan situasi ya tambah kelas 2 mah beda gitu ya. Jadi kita berpikirnya ya masuk salah sih agak negatif, tapi kan aku belum banjir atau basah di meja, jadi saya simpen. Alhamdulillah orang tua mendukung. Bahkan kan orang tua zaman sekarang kan masih muda-muda masih paham lah gitu. Kegiatan belajar mengajar. Kan Bapak sudah mengkonfirmasikan tentang hambatan Bapak, lalu Bapak sudah mengetahui juga cara-caranya untuk mengkondisikan siswa ya Pak. Nah, menurut Bapak, pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan ke anak-anak, menurut Bapak tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan itu ke anak berhasil tidak ya Pak? Menurut saya, alhamdulillah pada kegiatan proses siswa menuliskan ya itu alhamdulillah udah bisa, walaupun ada beberapa yang saya ketahui dari kelompok 1, 2, 3 itu ada yang belum bisa membaca, masih mengeja ya itu dibantu oleh saya dengan cara mendiktekan atau mengejakan huruf. Itu aja kesulitannya. Kalau secara ini siswa alhamdulillah udah mengisi format-format dengan baik ya. Dan bahkan prakteknya kita menggunakan media gelas, botol, jadi anak langsung memahami. Jadi berhasil ya. Nah Bapak, tadi Bapak sudah memberitahu ke saya bahwa kondisi pembelajaran yang ideal itu yang dapat mengkondisikan anak ya Pak. Nah tadi cara-cara yang Bapak berikan sudah Bapak poinkan dari 1 sampai 4 ya Pak tadi ya. Yang pertama mengkondisikan anak itu dengan cara merangsang dengan alat peraga, memberikan pengalaman praktis, pengalaman langsung kepada siswa. Terus memberi hadiah. Dan keempat memberi pemahaman kepada anak. Kira-kira untuk mengkondisikan anak itu seperti apa sih agar kondisi anak di dalam pembelajaran seperti yang Bapak harapkan dengan cara-cara yang tadi, kapan Bapak akan melaksanakan itu? Segera Bu, bisa langsung kita berlanjut gitu ya. Tadi kita mengetahui kekurangan dan kelebihan. Ya, saya bersyukur dengan kegiatan ini ya justru membantu dan menambah wawasan saya. Dan selanjutnya kapan saya harus melakukannya? Ya segera mungkin, besok kita langsung praktekkan. Gitu. Jangan menunda-nunda. Ya ini kita kan ya namanya waktu kan kita nggak tahu malas atau apa. Kita harus tidak ada kata menunda, langsung praktekkan. Langsung ya Pak. Ya. Nah tadi kan Bapak kita sudah mau di akhir pembicaraan ya Pak. Ya. Tadi hambatan Bapak adalah mengkondisikan anak.
Terus Bapak sudah mendapatkan cara-caranya juga dari poin 1 sampai poin 4. Lalu Bapak untuk waktunya perbaikan segera ya Pak ya. Bapak serahkan kembali apa yang Bapak harus lakukan untuk mengkondisikan Diulang yang tadi. Iya. Ya. Jadi pertama yang harus saya lakukan yaitu tadi mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dengan alat media atau alat peraga yang lengkap, dan langsung yang mempraktekkan itu pengalaman praktis itu yaitu anak yang melakukan percobaan atau tes prakteknya itu anak bukan guru, yaitu berpusat kepada siswa. Yang kedua yaitu memberikan hadiah dan memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik. Pemahaman. Nah, justru itu tidak lepas dengan koordinasi dengan pimpinan dan teman sejawat. Apalagi di sini kan sudah ada PGP yang termasuk ibu sendiri. Ya, saya sangat bersyukur sekolah kita. Saya yakin kalau kita laksanakan yang keempat ini, siswa akan belajarnya akan aktif ya. Nah, dari 4 yang tadi Bapak utarakan ya, menurut Bapak mana yang paling penting, mana yang paling adil, yang Bapak langsung bisa terapkan? Yang saya anggap penting yaitu yang pertama itu dalam kegiatan belajar mengajar itu yaitu media. Alat peraga. Kalau metode sebagus apapun kalau tidak ada alat peraga yang memadai atau bahasa ininya apa tuh perlengkapan gitu ya kurang kondusif ya, minat anak itu berkurang. Kalau memang seandainya tidak ada alat-alat teknologi ya kita bisa manfaatkan di luar di lingkungan alam sekolah. Saya yakin ya tidak ada alasan memang untuk kita sebagai guru tidak ada alasan itu kita bisa memanfaatkan alam atau lingkungan sekitar. Tidak ada kayak gini loh. Kita observasi, saya sudah memperhatikan ya Pak ya tentang tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan, bahwa tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan ABC ya Pak ya. Audio, listening and reading. Nah, dari tujuan pembelajaran itu pastinya ya Pak dengan mengkondisikan anak, kondisi anak yang baik akan tercapai ya Pak ya. Apapun tujuan pembelajarannya dengan kondisi yang baik akan tercapai. Nah, terima kasih Bapak sudah Bapak sudah mengutarakan apa yang Bapak rasakan sekarang, hambatan yang Bapak alami, lalu Bapak memberikan cara-caranya. Saya tunggu perkembangan Bapak untuk kedepannya ketika melaksanakan pembelajaran dengan apa yang Bapak rencanakan tadi, dengan tentunya dengan bantuan-bantuan yang tadi Bapak sebutkan ya, rekan sejawat, pimpinan dan yang lainnya. Saya tunggu perkembangan Bapak. Terima kasih. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.